Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang materi yang sangat penting dalam dunia bisnis dan sumber daya manusia, yaitu training and development atau pelatihan dan pengembangan. Mari kita simak bersama. Kita mulai dengan pengertian. Apa arti training atau pelatihan? Pelatihan yaitu suatu proses yang sistematis di mana sumber daya manusia dalam sebuah organisasi memperoleh pengetahuan dan mengembangkan keterampilan melalui instruksi dan kegiatan yang praktis. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan. Berikutnya, kita akan melihat apa pentingnya pelatihan. Jadi, pelatihan itu sangat penting. Yang pertama untuk menjaga kualitas dari produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Dan untuk mencapai standar pelayanan yang tinggi. Jadi pelatihan berperan penting dalam memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tetap berkualitas dan sesuai dengan harapan pelanggan. Melalui pelatihan, karyawan akan diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk atau layanan, sehingga organisasi dapat mempertahankan reputasi yang baik dan memenangkan persaingan di pasar. Pentingnya pelatihan berikutnya yaitu menyediakan informasi untuk karyawan baru. Ketika karyawan baru bergabung dengan organisasi, mereka perlu diberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai budaya perusahaan, prosedur kerja, dan harapan yang harus dipenuhi. Melalui pelatihan, karyawan baru dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja baru dan menjadi produktif dalam pekerjaan mereka. Selain itu, pelatihan juga bermanfaat untuk karyawan lama, yaitu untuk mengingat kembali atau menyegarkan ingatan karyawan yang lama. Karyawan yang sudah bekerja dalam suatu organisasi dalam jangka waktu yang lama, mungkin perlu untuk diingatkan kembali tentang prosedur kerja, kebijakan yang terbaru, atau perubahan dalam produk atau layanan. Melalui pelatihan yang tepat, karyawan lama dapat memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga tetap relevan dan efektif dalam pekerjaan mereka. Hal berikutnya mengenai pentingnya pelatihan yaitu pelatihan itu juga bisa membantu karyawan dalam mempelajari hal-hal baru seperti teknologi, produk, atau cara penyampaian layanan. Dalam era yang terus berkembang dengan cepat, penting bagi organisasi dan karyawan untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan baru. Melalui pelatihan, karyawan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan untuk menghadapi perubahan dan inovasi dalam industri mereka. Selain itu, pelatihan juga memiliki pentingnya pelatihan yaitu untuk mengurangi kesalahan dan mengoptimalkan biaya. Kesalahan dalam proses kerja dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Dengan memberikan pelatihan yang tepat, karyawan dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghindari kesalahan dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Hal ini tentu akan membantu organisasi mengurangi biaya yang terkait dengan kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, pentingnya pelatihan yaitu bisa memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan umpan balik dan saran perbaikan. Melalui pelatihan, karyawan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perbaikan proses kerja, memberikan umpan balik mengenai masalah yang ada, dan memberikan saran untuk peningkatan. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, memperkuat budaya perbaikan berkelanjutan,
dan membantu organisasi mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, yang terakhir, pentingnya pelatihan, yaitu pelatihan itu juga bisa meningkatkan komunikasi dan hubungan antar karyawan, serta memperbaiki kerja tim. Melalui pelatihan, karyawan dapat mengembangkan keterampilan komunikasi efektif, memahami gaya kerja dan preferensi orang lain, serta belajar bekerja secara kolaboratif. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kerja tim, dan mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif. Nah, ada 5 proses tahapan dalam melakukan pelatihan. Yaitu disebut ADIE, ADDIE. Nah, apa itu ADIE? Yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, ADIE adalah singkatan ya dalam 5 tahapan utama dalam proses pelatihan yang telah terbukti efektif dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pelatihan yang berkualitas. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pelatihan. Nah, langkah pertama dalam proses ADI adalah menganalisis kebutuhan pelatihan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi organisasi dan karyawan untuk mengidentifikasi area di mana pelatihan diperlukan. Hal ini melibatkan pengumpulan data, analisis gap antara keterampilan yang dimiliki saat ini dengan yang diinginkan, serta menentukan tujuan dan sasaran pelatihan. Lalu yang kedua yaitu design the overall training program atau perancangan program pelatihan. Langkah kedua adalah merancang program pelatihan secara keseluruhan. Pada tahap ini ditentukan strategi dan pendekatan yang akan digunakan dalam pelatihan, seperti metode pembelajaran yang tepat, materi pelatihan yang relevan, serta pengembangan rencana pembelajaran yang terstruktur. Selain itu, perancangan program pelatihan juga meliputi pemilihan instruktur atau fasilitator yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Berikutnya yaitu develop the course atau pengembangan materi pelatihan. Langkah ketiga ini adalah mengembangkan materi pelatihan yang sesuai dengan desain program pelatihan yang tadi sudah kita rancang. Pada tahap ini, materi pelatihan yang spesifik dan relevan dibuat atau dikumpulkan. Ini melibatkan penyusunan konten pelatihan, pengembangan modul, pembuatan presentasi, atau perekaman video, tergantung pada metode pelatihan yang dipilih. Pengembangan materi pelatihan juga mencakup pengujian dan penyempurnaan untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya. Berikutnya adalah implement training atau implementasi pelatihan. Langkah keempat ini dilakukan dengan cara melaksanakan pelatihan sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Pada tahap ini, pelatihan dilakukan kepada kelompok karyawan yang dituju, menggunakan berbagai metode seperti pelatihan di tempat kerja, on the job training, pelatihan online, atau kombinasi dari keduanya. Selama implementasi, fasilitator atau instruktur bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelatihan, memberikan bimbingan, serta memfasilitasi interaksi dan diskusi antara peserta pelatihan. Langkah berikutnya yaitu evaluate the course effectiveness atau evaluasi efektivitas pelatihan. Nah, ini langkah terakhir, yaitu mengevaluasi efektivitas pelatihan. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi untuk menentukan sejauh mana program pelatihan telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dapat meliputi penilaian peserta pelatihan, tes pengetahuan, observasi kinerja, atau penggunaan umpan balik dari peserta pelatihan dan pemangku kepentingan terkait. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan program pelatihan di masa depan. Berikutnya kita akan membahas mengenai analisis kebutuhan pelatihan dalam rangka memahami kebutuhan strategis atau jangka panjang perusahaan dan atau kebutuhan pelatihan saat ini. Analisis kebutuhan pelatihan dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan
jangka panjang perusahaan, serta kebutuhan pelatihan saat ini. Analisis kebutuhan strategis bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan dalam mengisi posisi pekerjaan di masa depan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi posisi pekerjaan yang akan muncul di masa depan berdasarkan perencanaan strategis perusahaan. Melalui analisis ini ditentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan di masa depan. Analisis kebutuhan pelatihan saat ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan, terutama bagi karyawan baru dan karyawan yang kinerjanya kurang memadai. Pada tahap ini dilakukan analisis kinerja karyawan yang melibatkan evaluasi kinerja individu untuk mengidentifikasi area di mana ada kekurangan atau kebutuhan perbaikan. Berdasarkan analisis ini, dapat ditentukan jenis pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini. Bagi karyawan baru, digunakan analisis tugas untuk menganalisis kebutuhan pelatihan. Analisis tugas ini melibatkan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab yang akan diemban oleh karyawan baru. Melalui analisis ini dapat ditentukan jenis pelatihan yang diperlukan untuk mempersiapkan karyawan agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan efisien. Sementara untuk karyawan lama, itu digunakan analisis kinerja yang melibatkan evaluasi kinerja karyawan saat ini untuk mengidentifikasi area di mana ada kebutuhan perbaikan atau pengembangan keterampilan. Nah, berdasarkan analisis ini, kita dapat menentukan jenis pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan yang sudah ada. Dengan melakukan analisis kebutuhan pelatihan yang komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasi dan merencanakan pelatihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan strategis jangka panjang perusahaan serta kebutuhan pelatihan saat ini. Hal ini akan membantu perusahaan mempersiapkan karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk masa depan yang terus berkembang dan meningkatkan kinerja mereka dalam pekerjaan saat ini. Berikutnya kita akan bicara tentang designing the training program atau merancang program pelatihan yang meliputi tujuan pelatihan, metode penyampaian, dan evaluasi program secara keseluruhan. Merancang program pelatihan merupakan tahap perencanaan yang melibatkan beberapa langkah, termasuk menetapkan tujuan kinerja, membuat kerangka rinci pelatihan, mencakup semua langkah program pelatihan dari awal hingga akhir, memilih metode penyampaian program seperti kuliah atau melalui web secara online, serta memverifikasi desain program secara keseluruhan dengan manajemen. Langkah pertama dalam merancang program pelatihan adalah menetapkan tujuan kinerja. Pada tahap ini ditentukan apa yang ingin dicapai melalui pelatihan, baik itu peningkatan keterampilan karyawan, perubahan perilaku, atau pencapaian hasil kerja tertentu. Tujuan kinerja yang jelas membantu mengarahkan seluruh desain program pelatihan. Selanjutnya dilakukan pembuatan kerangka pelatihan yang rinci, yang mencakup semua langkah program pelatihan dari awal hingga akhir. Hal ini mencakup topik pelatihan yang akan disampaikan, urutan penyampaian materi, durasi setiap sesi pelatihan, serta metode evaluasi yang akan digunakan. Kerangka ini membantu memastikan bahwa semua aspek pelatihan tercakup secara komprehensif. Kemudian, memilih metode penyampaian program pelatihan menjadi langkah berikutnya. Metode penyampaian dapat bervariasi seperti kuliah, pelatihan berbasis web, atau kombinasi dari keduanya. Pemilihan metode ini bergantung pada karakteristik peserta pelatihan, materi yang akan disampaikan, dan sumber daya yang tersedia. Terakhir, verifikasi desain program pelatihan secara keseluruhan dengan manajemen. Tahap ini melibatkan mendapatkan persetujuan dan dukungan dari manajemen terkait desain program pelatihan. Dengan memperoleh persetujuan manajemen, program pelatihan dapat dilaksanakan dengan dukungan yang kuat dan sumber daya yang diperlukan.
Selain itu, kita juga membahas tentang revolusi pelatihan berbasis cloud yang telah mengubah cara pelatihan yang selama ini sudah dilakukan. Dengan adanya pelatihan berbasis cloud, perusahaan dapat mengoutsourcingkan sebagian atau seluruh kegiatan pelatihan mereka. Vendor pelatihan menyediakan baik materi pelatihan maupun sistem manajemen pembelajaran secara keseluruhan, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir mengenai pengaturan atau pembaruan program pelatihan di komputer mereka sendiri. Vendor pelatihan akan mengelola perangkat lunak tersebut. Dengan merancang program pelatihan yang tepat dan memanfaatkan teknologi seperti pelatihan berbasis cloud, perusahaan dapat memastikan program pelatihan mereka efektif, efisien, dan dapat diakses dengan mudah oleh karyawan. Hal ini membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, serta memastikan keberhasilan program pelatihan secara keseluruhan. Berikutnya, kita akan membahas tentang designing the training program, merancang program-program pelatihan. Nah, merancang program pelatihan melibatkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Yang pertama yaitu durasi program. Durasi program pelatihan merujuk pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program pelatihan secara keseluruhan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan durasi program termasuk tingkat kompleksitas materi, ketersediaan waktu peserta pelatihan, dan tujuan yang ingin dicapai melalui pelatihan tersebut. Yang kedua yaitu struktur program. Struktur program pelatihan mencakup susunan dan urutan materi yang akan disampaikan kepada peserta pelatihan. Hal ini meliputi topik yang akan dibahas, pembagian waktu untuk setiap topik, serta urutan penyampaian materi yang paling efektif. Yang ketiga yaitu metode instruksi. Metode instruksi merujuk pada cara penyampaian materi pelatihan kepada peserta. Metode ini bisa mencakup penggunaan kuliah, ya, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, atau metode lain yang sesuai dengan tujuan pelatihan dan karakteristik peserta. Yang keempat, kualifikasi pelatih. Kualifikasi pelatih sangat penting dalam merancang program pelatihan yang efektif. Pelatih harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dalam bidang yang akan diajarkan. Kualifikasi pelatih juga mencakup kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran peserta pelatihan. Yang kelima yaitu karakteristik peserta pelatihan. Karakteristik peserta ini juga perlu dipertimbangkan dalam merancang program pelatihan. Ini termasuk tingkat pengetahuan dan keterampilan awal peserta, kebutuhan khusus, preferensi belajar, dan gaya belajar. Dengan mempertimbangkan karakteristik peserta pelatihan, program pelatihan dapat disesuaikan agar lebih relevan dan efektif. Yang keenam yaitu sumber daya pendukung. Misalnya, materi pelatihan, peralatan, ruang kelas, dan lingkungan pelatihan juga harus dipertimbangkan. Pastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia dan sesuai dengan kebutuhan program pelatihan. Yang ketujuh yaitu lokasi dan lingkungan pelatihan. Nah, lokasi dan lingkungan pelatihan ini memainkan peran penting dalam keberhasilan program pelatihan. Pastikan bahwa lokasi pelatihan mudah diakses, nyaman, dan memungkinkan peserta untuk fokus pada pembelajaran. Lingkungan yang kondusif dapat mencakup fasilitas yang baik, suasana yang positif, dan minim gangguan. Berikutnya, yang kedelapan yaitu kriteria dan metode evaluasi pembelajaran peserta. Nah, ini digunakan untuk menilai pemahaman dan pencapaian pembelajaran peserta pelatihan. Hal ini dapat melibatkan tes, tugas proyek, atau observasi untuk mengukur sejauh mana peserta telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Lalu yang terakhir yaitu kriteria dan metode evaluasi program. Kriteria dan metode evaluasi program digunakan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan seluruh program pelatihan. Evaluasi program dapat mencakup umpan balik dari peserta pelatihan, analisis hasil belajar,
dan penilaian dampak program terhadap kinerja individu atau organisasi. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor di atas tadi, kita bisa merancang program pelatihan. Perusahaan dapat memastikan bahwa program pelatihan yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta, efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan dapat dievaluasi secara objektif untuk perbaikan di masa depan. Berikutnya yaitu developing the program. Kita akan membahas tentang pengembangan program pelatihan. Pengembangan program pelatihan mencakup proses menyusun konten dan materi pelatihan yang akan digunakan dalam program tersebut. Ini melibatkan pemilihan konten spesifik yang akan disajikan dalam program, serta desain atau pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan, seperti kuliah, studi kasus, berbasis web, dan sebagainya. Beberapa perusahaan membuat konten pelatihan mereka sendiri, namun juga terdapat beragam pilihan konten pelatihan yang tersedia secara online maupun offline. Perusahaan dapat memilih untuk menggunakan konten pelatihan yang sudah ada dan tersedia di platform online, atau menggunakan sumber daya offline yang relevan dengan kebutuhan program pelatihan mereka. Dalam pengembangan program pelatihan, perlu dipertimbangkan keakuratan dan relevansi konten yang akan disampaikan kepada peserta. Konten harus disusun dengan baik dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu, perlu dipilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pelatihan dan karakteristik peserta. Pengembangan program pelatihan juga dapat melibatkan penggunaan teknologi dan platform digital. Dengan perkembangan teknologi, tersedia berbagai solusi pembelajaran digital yang dapat membantu dalam mengembangkan dan menyampaikan program pelatihan. Hal ini termasuk penggunaan e-learning, misalnya simulasi, atau platform belajar online lainnya. Jadi kalau sekarang itu pilihannya lebih banyak, tidak harus tatap muka. Nah, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan yaitu misalnya kualitas konten yang tersedia, ketersediaan sumber daya yang relevan, dan kesesuaian dengan tujuan dan kebutuhan program pelatihan yang sudah dirancang. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang implementing the training program. Kita akan bahas tentang implementasi program pelatihan. Nah, implementasi program pelatihan ini mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah pelatihan dilaksanakan. Sebelum pelatihan, penting sekali untuk mengirim pengumuman jauh-jauh hari kepada peserta, memberikan petunjuk, menyediakan kontak yang dapat dihubungi, dan memastikan peserta memiliki materi pra-pelatihan. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta sebelum pelatihan dimulai, agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki pemahaman awal tentang materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, selama pelatihan, pastikan bahwa semua peserta memiliki kontak yang dapat dihubungi jika mereka memiliki pertanyaan atau membutuhkan bimbingan selama pelatihan berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peserta dapat mengatasi hambatan atau kesulitan yang mungkin mereka hadapi selama proses pembelajaran. Berikutnya, setelah pelatihan, penting untuk diingat bahwa pelatihan tidak berakhir saat programnya berakhir. Sebaliknya, secara berkala, perlu dipastikan bahwa peserta pelatihan mampu mentransfer pembelajaran yang telah mereka peroleh ke pekerjaan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pengukuran pencapaian peserta setelah pelatihan selesai. Pelatihan di tempat kerja atau on the job training berarti seseorang belajar pekerjaan dengan melakukannya secara langsung. Metode on the job training dapat berupa metode pelatihan dengan pendampingan atau sebagai pengganti. Rotasi pekerjaan di mana seorang karyawan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain
dengan interval yang direncanakan, atau tugas khusus yang memberikan pengalaman langsung kepada eksekutif tingkat rendah dalam menyelesaikan masalah yang nyata. Lalu yang berikutnya yaitu pelatihan magang atau apprenticeship training adalah proses terstruktur di mana seseorang menjadi tenaga kerja terampil melalui kombinasi instruksi di kelas dan pelatihan di tempat kerja. Melalui program pelatihan magang, individu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menjadi pekerja terampil dalam bidang tertentu. Dengan mengimplementasikan program pelatihan dengan baik, perusahaan dapat memastikan bahwa peserta pelatihan mendapatkan pengalaman pembelajaran yang efektif dan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh ke dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang implementasi program pelatihan. Secara garis besar, itu dibagi dua jenis pelatihan utama, yaitu on the job training dan off the job training. Jadi pelatihan di tempat kerja dan pelatihan di luar tempat kerja. Pelatihan di tempat kerja merupakan jenis pelatihan dilakukan saat seseorang sedang bekerja. Nah, pelatihan seperti ini, individu belajar sambil bekerja dan mengaplikasikan langsung pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Pelatihan ini dapat berupa metode pembelajaran seperti pendampingan, rotasi pekerjaan, atau tugas khusus yang memberikan pengalaman langsung kepada karyawan. Sementara pelatihan di luar tempat kerja itu mencakup beberapa metode pelatihan yang dilakukan di luar lingkungan kerja. Misalnya, pelatihan dilakukan dalam perusahaan dengan menggunakan sumber daya internal, seperti instruktur internal atau pakar yang ada di perusahaan. Pelatihan juga bisa dilakukan di dalam kelas dengan instruktur yang khusus disiapkan untuk menyampaikan materi pelatihan kepada peserta. Pelatihan di luar perusahaan. Pelatihan ini melibatkan pihak eksternal seperti konsultan pelatihan atau menghadiri kelas eksternal yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan independen. Pihak eksternal ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan kepada peserta. Yang berikutnya yaitu badan independen seperti pemerintah juga dapat menyelenggarakan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan individu dalam bidang tertentu. Pelatihan yang diselenggarakan oleh badan independen ini dapat berupa program-program yang diakreditasi dan memiliki standar tertentu. Berikutnya itu pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Ini dapat dilakukan melalui buku atau catatan. Peserta pelatihan dapat belajar mandiri dengan mengakses sumber-sumber belajar tersebut. Yang berikutnya itu pembelajaran berbasis komputer. Metode ini melibatkan penggunaan teknologi komputer dalam pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis komputer, penggunaan software khusus, atau akses ke platform pembelajaran online. Yang berikutnya yaitu pelatihan interaktif berbasis video. Metode pelatihan ini menggunakan video interaktif sebagai alat pembelajaran. Peserta pelatihan dapat berinteraksi dengan video melalui latihan, tugas, atau kuis yang terintegrasi. Lalu yang terakhir yaitu konferensi video online. Ya, metode ini mirip dengan pembelajaran di dalam kelas, namun guru dan pesertanya itu berada di lokasi yang berbeda. Komunikasi dan interaksi dengan guru dan peserta itu dilakukan melalui konferensi video atau platform online. Sekarang sudah banyak menggunakan pelatihan online seperti ini. Dengan mengimplementasikan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta, perusahaan dapat memastikan bahwa peserta pelatihan mendapatkan pengalaman pembelajaran yang efektif dan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan mereka sehari-hari.
Nah, berikutnya kita akan membahas tentang evaluasi pelatihan. Jadi evaluasi pelatihan dilakukan untuk mengukur efektivitas program pelatihan dan peningkatan kinerja yang dihasilkan dari pelatihan tersebut. Nah, terdapat 3 tingkatan evaluasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu umpan balik langsung atau immediate feedback. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta pelatihan secara langsung setelah pelatihan selesai. Umpan balik ini dapat dikumpulkan melalui survei atau wawancara dengan peserta pelatihan. Tujuan dari umpan balik ini adalah untuk mengetahui persepsi dan tanggapan peserta terhadap pelatihan yang mereka ikuti. Lalu yang kedua yaitu post training test atau tes pasca pelatihan. Evaluasi ini dilakukan dengan memberikan tes kepada peserta setelah mereka menyelesaikan pelatihan. Tes ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan penerapan peserta terhadap materi yang telah dipelajari. Dengan melakukan tes, dapat diketahui sejauh mana peserta mampu mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Lalu yang berikutnya yaitu post-training appraisal atau penilaian pasca pelatihan. Evaluasi ini dilakukan setelah oleh atasan langsung ya dari peserta itu setelah pelatihan selesai. Jadi atasan langsungnya akan menilai kinerja peserta setelah mengikuti pelatihan dan mengamati penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari. Penilaian pasca pelatihan ini dapat memberikan informasi tentang efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kinerja individu. Berikutnya, dalam evaluasi pelatihan juga dapat dilakukan evaluasi untuk menilai yang pertama yaitu trainee satisfaction atau kepuasan peserta pelatihan. Jadi evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program pelatihan yang mereka ikuti. Peserta diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik mengenai materi, metode pengajaran, fasilitas, dan pengalaman pelatihan secara keseluruhan. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa peserta puas dengan pelatihan dan menganggapnya bermanfaat. Lalu yang kedua, yaitu ada transfer pelatihan atau transfer of training. Evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana peserta pelatihan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh selama pelatihan ke dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi apakah pelatihan tadi itu berhasil atau tidak diterapkan dalam kondisi real pekerjaannya gitu ya. Jadi itu tujuan dari evaluasi yang transfer of training. Lalu yang berikutnya itu new skill and knowledge. Jadi peningkatan keterampilan dan pengetahuan baru. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur peningkatan keterampilan dan pengetahuan peserta setelah mengikuti pelatihan. Jadi peserta bisa diuji atau dinilai mengukur sejauh mana mereka telah mengembangkan keterampilan baru atau memperoleh pengetahuan tambahan yang relevan dengan pelatihan yang diikuti. Yang berikutnya yaitu performance improvement atau peningkatan kinerja. Jadi diharapkan setelah mengikuti pelatihan, itu kinerja dari karyawan itu meningkat. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengukur dampak pelatihan terhadap peningkatan kinerja peserta dalam pekerjaan mereka. Jadi peserta dinilai berdasarkan perubahan kinerja yang dapat didistribusikan langsung kepada pelatihan yang diikuti. Jadi diharapkan setelah mengikuti pelatihan kinerjanya itu meningkat. Nah, yang berikutnya yaitu return on investment atau pengembalian investasi. Jadi evaluasi ini bertujuan mengukur pengembalian investasi yang diperoleh dari pelatihan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan dengan manfaat yang diperoleh dalam bentuk peningkatan kinerja, efisiensi, atau dampak positif lainnya bagi organisasi. Nah, dengan melakukan evaluasi ini, perusahaan bisa menilai efektivitas dari pelatihan yang sudah dilakukan. Apakah pelatihannya itu
bisa bermanfaat atau tidak, bisa memberikan dampak atau tidak kepada karyawan, dan juga nanti pada akhirnya berdampak kepada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pembahasan berikutnya kita akan melihat employee development atau pengembangan karyawan. Jadi pengembangan karyawan itu adalah kombinasi dari pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan, serta penilaian kepribadian dan kemampuan untuk membantu karyawan mempersiapkan masa depan karir mereka. Jadi pengembangan karyawan melibatkan berbagai elemen yang saling mendukung. Pertama, pendidikan formal ya, memberikan pengetahuan dan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan karyawan dalam pekerjaan mereka. Yang kedua yaitu pengalaman kerja, memungkinkan karyawan untuk belajar dari situasi nyata di tempat kerja dan mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam karir mereka. Yang ketiga, hubungan atau interaksi dengan orang lain, seperti mentor atau rekan kerja, dapat memberikan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Terakhir, yaitu penilaian kepribadian dan kemampuan membantu karyawan memahami diri mereka sendiri, kekuatan dan kelemahan mereka, serta preferensi karir yang sesuai. Lalu kita juga akan membahas tentang protein karir. Protein karir atau karir yang sering berubah. Nah, ini artinya karir yang sering berubah berdasarkan perubahan minat. Kemampuan dan nilai-nilai individu serta lingkungan kerja. Jadi karir protein memberikan fleksibilitas bagi individu untuk menyesuaikan dan mengarahkan karir mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi mereka. Dalam karir protein, individu memiliki kontrol yang lebih besar terhadap perkembangan dan arah karir mereka, sehingga mereka dapat mencari peluang yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai mereka. Nah, ini adalah slide terakhir, yaitu masih berbicara tentang pengembangan karyawan. Jadi pengembangan karyawan itu mencakup berbagai strategi dan praktek untuk membantu karyawan dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman mereka di tempat kerja. Nah, pada konteks ini terdapat beberapa aspek pengembangan karyawan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu promosian atau promosi. Jadi promosi merupakan perpindahan karyawan ke posisi yang memiliki tanggung jawab dan otoritas yang lebih tinggi dalam organisasi. Jadi promosi biasanya diberikan kepada karyawan yang telah menunjukkan kinerja yang baik dan memiliki potensi untuk mengambil peran yang lebih besar dalam organisasi. Lalu yang kedua yaitu transfer. Jadi transfer melibatkan perpindahan karyawan dari satu posisi ke posisi lain di dalam organisasi. Tujuan dari transfer adalah memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang berubah. Lalu yang berikutnya itu downward move, yaitu atau pemindahan ke posisi yang lebih rendah. Atau kalau bahasa lainnya itu demosi ya, lawan dari promosi. Jadi pemindahan ini terkadang dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan karyawan. Ini dapat terjadi ketika karyawan mengalami kesulitan atau ketidakcocokan dalam peran yang saat ini mereka pegang. Dan perpindahan ke posisi yang lebih rendah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kembali keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperlukan. Yang berikutnya itu job rotation atau rotasi pekerjaan. Melibatkan perpindahan karyawan antara berbagai tugas dan posisi dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan pengalaman yang beragam kepada karyawan, memperluas pemahaman mereka tentang berbagai aspek pekerjaan serta mengembangkan keterampilan yang lebih luas dan fleksibel. Lalu yang berikutnya itu perluasan pekerjaan saat ini atau enlargement of current job. Ini berarti menambahkan tanggung jawab, tugas, atau proyek baru ke dalam peran yang sudah ada.
Hal ini bertujuan memberikan tantangan baru kepada karyawan, memperluas cakupan kerja mereka, dan memungkinkan pengembangan keterampilan yang lebih mendalam dalam peran yang sudah mereka pegang. Nah, inilah bagaimana cara mengembangkan karyawan. Bisa juga satu lagi di sini yang bergaris merah, yaitu temporary assignment to another organization, yaitu diberikan tugas sementara ya ke organisasi yang lain. Jadi bisa juga dipinjamkan atau ditugaskan sementara ke organisasi yang lain untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda, wawasan yang baru, keterampilan yang baru supaya bisa diterapkan di tempat kerja yang sekarang. Nah, itulah materi kita pada perkuliahan hari ini, yaitu tentang training and development. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan yang lain. Terima kasih.